Marilah kita semua berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai dengan 29. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan merasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengoncang-oncang anak itu dengan hebat. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, bacaan Injil hari ini berkisah tentang keraguan iman terhadap Yesus. Pada suatu kali, seorang ayah yang anaknya sedang kerasukan roh membawa anaknya itu agar disembuhkan oleh Yesus. Karena Yesus tidak ada, anak itu dibawa kepada muridnya, tetapi para muridnya tidak mampu menyembuhkannya. Ibasnya, ketika Yesus datang, si ayah tampaknya menjadi ragu juga kepadanya. Ini tampak dari ungkapannya ketika ia memohon agar Yesus menyembuhkan sang anak. Dia berkata, "Jika engkau dapat." Sebagai pengikut Kristus, kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, bagaimana kita menghidupi iman kita? Apakah kita sungguh kuat dalam kepercayaan dan memberi pengaruh positif terhadap orang lain, sehingga lebih teguh mengimani Yesus?
Atau jangan-jangan hidup kita tidak sesuai dengan ajaran Yesus, sehingga justru membuat orang lain menjadi ragu kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kekuatan kita tidak bisa dilepaskan dari relasi pribadi kita dengan Yesus. Relasi pribadi ini kita alami lewat doa. Karena itu, iman dan doa merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Jika ia beriman, kita harus berdoa. Tuhan yang kita imani secara fisik tidak dapat kita sentuh, tetapi dapat kita temui hanya melalui doa. Dengan doa pula, kita akan memiliki kekuatan yang dianugerah Tuhan kepada kita. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita semakin beriman dan semakin bertekun dalam doa. Sebelum mengakhiri permenungan ini, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu dengan baik. Semua doa dan permohonan ini yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.